Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ananda kami semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang Ustadz bagikan kepada ananda kami semua dalam pelajaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda kami rahimani wa rahimakumullahu jami'an, telah berlalu dari kita 3 hadis, dan sekarang kita masuk ke hadis yang keempat. Pesan Ustadz kepada antum semua, 3 hadis yang telah kita hafal, dibaca artinya, berusaha untuk dipahami, dan tentunya amalkanlah hadis-hadis suci Nabi kita Muhammad SAW, amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena siapa yang mengamalkan hadis suci Nabi, maka Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan muliakan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Di hadis yang keempat ini, temanya adalah penjelasan salah satu jenis toharoh, bersuci, ya. Penjelasan salah satu jenis toharoh. Baik, saya akan membacakan hadisnya. Hadis yang keempat. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, fi anfihi ma'an, thumma liyantasir, wa manis tajmaro falyutir, wa manis tajmaro falyutir, wa idzas taiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadaihi
fal yaghsil yadaihi qabla an yudkhilahuma qabla an yudkhilahuma fil ina'i fil ina'i fil ina'i salasan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wa fi lafdhin li muslim fal yastanshiq bimin khoraihi minal ma'i wa fi lafdhin man tawaddoa fal yastanshiq di sini rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Sekarang kita berusaha untuk memahami apa maksud hadis ini. Kita baca artinya di bawah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda suci beliau? Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya, yaitu menghirupnya, lalu mengeluarkannya. Dihirup, dikeluarkan. Hirupnya jangan dalam-dalam, hirupnya sekedarnya atau lebih kuat sedikit, jangan kuat kali, ya. Hirup sedang, ya, baru habis itu dikeluarkan, gitu. Nah, barang siapa beristijmar, ya ini beristinja dengan batu. Beristinja ini artinya cebok, ya. Cebok dengan batu. Jadi cebok itu bisa dengan air, bisa dengan batu, atau yang sejenis dengan batu yang keras, misalnya seperti tisu, ya, atau kain yang tidak berguna yang dia menyerap. Nah, dan di masa orang Arab, mereka itu sangat menghargai kain mahal di masa mereka. Jadi karena di negeri Arab itu sedikit air, maka selain dengan air dibolehkan juga beristijmar dengan batu, cebok dengan batu. Maka bila kalian suatu ketika nanti melakukan sebuah perjalanan, kemudian kalian buang air besar, tidak ada air sama sekali, maka boleh menggunakan batu. Nah,
Maka siapa yang cebok dengan batu, hendaklah ia melakukannya dengan jumlah ganjil. 1, 3, kemudian 5, ya, 7, dan minimal 3. Ya, minimal 3. Itu dia. Kemudian, dan jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaklah ia membasuh tangannya 3 kali dengan air sebelum memasukkannya ke dalam bejana, ke dalam gayung, dalam bak, ya, dalam ember. Nih, bangun tidur, ya, ambil gayung, cuci tangannya, ya, tanpa memasukkan ke dalam gayung, ember atau bak. Tapi ambil, siramkan gitu, disiram dia. Nah, 3 kali lakukan. Ya, hendaklah ia memasukkan tangannya 3 kali sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana. Ya, bak, ember, gayung, ya. Karena ia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Nih, bagaimana Nabi SAW mengajarkan umatnya agar benar-benar menjaga kesehatan diri, menjaga kebersihan. Karena memang kebersihan itu tanda orang beriman. Bersih tanda keimanan. Dalam lafaz, yaitu teks, ya, dalam lafaz Muslim, dalam teks yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu kata Nabi SAW, hendaklah ia beristinsyak. Istinsyak artinya menghirup air ke dalam kedua lubang hidungnya. Nah, nanti silakan di YouTube, ya, bisa dicari bila ada kuotanya, ya, wudu sesuai sunnah Nabi. Itu nanti akan diajarkan bagaimana cara beristinsyak. Jadi saat kita mencuci hidung, itu bukan sekedar ambil air dengan tangan lalu masukkan 2 jari ke dalam hidung. Enggak seperti itu. Yang diajarkan dalam hadis suci Nabi, menghirup air ke dalam kedua lubang hidung, bukan memasukkan kedua jari ke dalam lubang hidung, tapi memasukkan air. Bagaimana caranya? Nah, silakan nanti bisa searching di YouTube. Kemudian dalam lafaz yang lain, barang siapa berwudu maka hendaklah ia beristinsyak. Istinsyak artinya adalah menghirup air ke dalam kedua lubang hidungnya. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Ini dia 4 tadi kan? 4, ini dia hadis Bukhari dan Muslim, ya. Baik, sekarang kita mulai untuk mempraktekkan bagaimana penghafalan hadis ini. Sebelumnya Ustadz ingin ingatkan kembali dalam menyetorkan hadis, ya, yang pertama tidak perlu mengucapkan a'udzubillah, ya, a'udzubillah, nggak perlu, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak perlu diucapkan, ya, karena ini bukan ayat Al-Quran, jadi tidak perlu mengucapkan a'udzubillah. Memang ini hadis suci, tapi tidak mengharuskan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apalagi sampai ditartilkan, dilagukan. Yang kedua, ya, juga tidak perlu mengucapkan bismillah, basmalah, ya. Ya, dengan tartil. Tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru an Abi Hurairah. Enggak perlu, ya, Nak. Karena sekali lagi bahwasanya kita baca ini hadis suci, bukanlah Al-Qur'an. Yang dimulai dengan a'udzubillah dan basmalah itu hanyalah Al-Qur'anul Karim.
Namun kalau kita mau membaca misalnya bismillah gitu aja, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim baru an Abi Hurairah tanpa ditartil, maka ini perkara yang boleh. Ya nak? Seperti itu. Kemudian kembali lagi Ustaz ingatkan yang ketiga, ya teliti betul-betul ya teks hadisnya, baik harokat, huruf, tanda baca, ya, kemudian tanwin, panjang pendek. Nah ini semua harus diperhatikan, ya, tasydid harus diperhatikan dan lain sebagainya, diperhatikan betul-betul. Jangan sampai ada yang hilang-hilang teksnya atau hurufnya atau harokatnya atau tanda bacanya atau tanwinnya hilang. Dan yang terakhir, di akhir hadis ucapkan ya rawahul Bukhari wa Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Ucapkan ini nak, rawahul Bukhari wa Muslim di akhir hadis. Ya, seperti itu. Kemudian juga setorkan dengan perlahan-lahan. Ya, seperti itu. Dan Ustadz juga ingin memberikan penilaian bahwasanya untuk penilaian ya itu ada penilaian lancar. Yang pertama kelancaran. Kemudian yang kedua lengkap, tidak ada potong-potong, lengkap pengucapannya, hurufnya segala macamnya. Kemudian baik dan benar pengucapan huruf-hurufnya, pengucapan teksnya. Nah, kalau enggak lancar maka ini dikurangi sekali aja enggak lancar. Misalnya dalam membaca ya ada ketidaklancaran di beberapa waktu, maka nilainya dikurangi 4. Jadi setiap anak-anak kami, setiap anak mendapatkan nilai 100. Nah, namun kalau dia menyetorkan ada ketidaklancaran di sebagian kata, di sebagian huruf gitu ya, atau di sebagian kalimat, nah maka satu kalimat, satu huruf atau satu kata yang tidak lancar maka dikurangi 4. Kalau nggak lengkap sebuah kalimat maka dikurangi 5. Kalau pengucapan hurufnya tidak kurang baik, kurang benar, maka setiap kalinya itu dikurangi 3. Ya seperti itu nanti, dan nanti akan ada di daftar nilai Ustadz itu total dari semua ini setiap kali kalian setoran. Baik, sampai sini semoga paham ya nak. Dan nanti akan Ustadz share nanti di di deskripsi ya, di kolom deskripsi YouTube ini akan Ustadz share yang ini ya, semua ini. Nah, baik, ini diingat baik-baik. Itu saya ulangi sekali lagi, dalam menyetorkan hadis tidak perlu mengucapkan a'udzubillah. Yang kedua, tidak perlu mengucapkan basmalah dengan tartil. Yang ketiga, teliti betul-betul teks hadis, baik harokat, huruf, tanda baca, tanwin, panjang pendek, tasydid. Kemudian di akhir hadis ucapkan rawahul Bukhari wa Muslim, setorkan dengan perlahan-lahan. Dan ini penilaiannya, setiap anak mendapatkan nilai 100 dan berkurang setiap kali ada kesalahan dalam kelancaran, kelengkapan, kemudian baik dan benar pengucapan teksnya. Ini nilainya. Ya, dikurangi 4, ada yang dikurangi 5, ada yang dikurangi 3. Dan dikalikanlah berapa kali dia kurang lancarnya. Ini juga berapa kali dia kurang lengkapnya, berapa kali dia kurang baik dan benar dalam pengucapannya. Dan itulah total nilai antum semua. Dan yang terpenting dari penghafalan kita adalah mengamalkannya. Untuk apa kita hafal kalau kita tidak mengamalkannya? Karena hafal untuk diamal, ya nak? Hafal untuk diamal.
Baik, kita mulai menghafalkan teks hadis berikut ini. Baik, kita baca seperti metode yang Ustaz telah ajarkan, metode maju mundur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. 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 5 kali sudah? Pejamkan mata, baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau gini juga bisa. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. 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 Sekarang buka matanya. Sudah. Kita baca sekali lagi tanpa melihat teks. Tengok ke atas, ke ataskan kepalanya. Kita baca hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita maju. Kita baca ya sampai qala. Ya nak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dua kali ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sekarang pejamkan matanya. Kita baca anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. 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 Buka matanya, kita mundur ke belakang. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Oh, salah Ustaz ya. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sekali lagi. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sekarang kita maju. Ya, maju. Idza tawaddoa ahadukum. 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 Sekarang pejamkan matanya, kita baca. Idza tawaddoa ahadukum. 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 Sudah? Ini bisa 5 kali, bisa 10 kali ya nak, tergantung daya tangkap antum. Sekarang kita buka mata, mundur ke belakang lagi. Juga maju mundur ya, mundur. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Idza tawaddoa ahadukum. Sekali lagi, hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Idza tawaddoa ahadukum. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita maju. Falyaj'al fi anfihi ma'an. 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 Sekali lagi, falyaj'al fi anfihi ma'an. Sekarang kita pejamkan mata kita baca. Falyaj'al fi anfihi ma'an. Falyaj'al fi anfihi ma'an.
falyaj'al fi anfihi ma'an falyaj'al fi anfihi ma'an falyaj'al fi anfihi ma'an. Sekarang ya kita mundur ke belakang. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Sekali lagi, hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Sudah. Kemudian kita lanjutkan summa liyantasir, summa liyantasir, summa liyantasir, summa liyantasir, summa liyantasir, summa liyantasir. 10 atau 5 kali. Pejamkan mata, baca summa liyantasir, summa liyantasir, summa liyantasir, summa liyantasir, summa liyantasir, summa liyantasir. Sekarang mundur ke belakang. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyantasir, summa liyantasir, summa liyantasir. Baik, kita lanjutkan. Wa man istajmara falyutir, 5 kali ya, atau 10 kali. Wa man istajmara falyutir, wa man istajmara falyutir, wa man istajmara falyutir, wa man istajmara falyutir. Sekarang pejamkan mata, kita baca. Wa man istajmara falyutir, wa man istajmara falyutir, wa man istajmara falyutir, wa man istajmara falyutir, wa man istajmara falyutir. Sekarang sekali lagi, wa man istajmara falyutir, wa man istajmara falyutir. Sekarang kita ulangi dari awal lagi, kita mundur ke belakang lagi. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir wa man istajmara falyutir. Kita ulangi dari baris ini aja. Thumma liyantasir wa man istajmara falyutir, thumma liyantasir wa man istajmara falyutir, thumma liyantasir wa man istajmara falyutir. Berikutnya kita lanjutkan, kita maju ke depan. Wa idza staiqadha ahadukum, 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 wa idza staiqadha ahadukum. Pejamkan matanya. Wa idza staiqadha ahadukum, 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 wa idza staiqadha ahadukum. Nah, kemudian ulang dari awal lagi. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir wa man istajmara falyutir wa idza staiqadha ahadukum min naumihi wa idza staiqadha ahadukum. Nah, gitu dia. Saya kelewatan ya. Wa idza staiqadha ahadukum, ya pas kita ngulang tuh boleh nengok-nengok sedikit-sedikit, boleh gitu ya, enggak halus mutlak tidak lihat. Ya kalau ragu-ragu tengok-tengok sedikit-sedikit enggak apa-apa, tapi jangan nengok mutlak gitu ya, nengoknya sedikit-sedikit aja gitu untuk mengulang-ulang. Itu terkira kita mau ulang dari awal sampai teks yang berikutnya. Nah, begitulah seterusnya nak, sampai habis. Ya min naumihi falyaksil yadaihi, dipenggal-penggal gitu dia. Ya dipenggal-penggal. Terserah yang mana bagian anak ustadz yang mudah pemenggalannya itu silakan, tapi metode maju mundur ini sudah teruji. Ya teruji adalah sebagai metode menghafal yang cepat dan cocok untuk semua daya ingat. Ya. Dan ingatan juga bisa bertahan lama.
hafalkan sampai habis ya teksnya, karena waktu kita yang singkat Ustaz akhirnya nggak bisa membimbing kalian sampai selesai. Namun saya yakin kalian mampu untuk menghafalkan sampai selesai, dan di akhir jangan lupa sampaikan rawahul Bukhari wa Muslim. Demikian, semoga menjadi amal yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.